Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang cara menyusun indikator kinerja. Dalam pembahasan mengenai cara menyusun indikator kinerja, kita akan mulai dengan memahami indikator kinerja, definisi-definisi, kemudian fungsi indikator kinerja, kriteria indikator kinerja, tipe dari indikator kinerja, jenis indikator kinerja, bahan-bahan yang digunakan untuk menyusun indikator kinerja, tata kerja penyusunan, dan contoh-contoh. Mari kita mulai dari definisi-definisi indikator kinerja. Pertama-tama perlu kita ketahui bahwa istilah kinerja berasal dari kata job performance atau actual performance, yang berarti prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang. Pengertian kinerja itu antara lain kinerja karyawan atau prestasi kerja yang secara kualitas dan kuantitas dicapai oleh seseorang, karyawan atau pegawai, dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Indikator kinerja juga bisa didefinisikan sebagai kuantitatif maupun kualitatif untuk menggambarkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan organisasi, baik pada tahap perencanaan, ex ante, tahap pelaksanaan atau ongoing, maupun tahap setelah kegiatan selesai atau ex post. Terdapat 5 macam indikator kinerja yang umumnya digunakan, yakni indikator kinerja input, yaitu adalah indikator segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat menghasilkan keluaran yang ditentukan, misalnya dana, SDM, informasi, kebijakan, dan lain-lain. Indikator proses, yaitu gambaran mengenai langkah-langkah yang dilaksanakan dalam menghasilkan barang atau jasa, misalkan frekuensi proses, ketaatan terhadap jadwal, dan ketaatan terhadap ketentuan atau standar. Kemudian indikator kinerja output atau keluaran adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran atau output kegiatan pada jangka menengah yang merupakan efek langsung. Kemudian indikator kinerja benefit atau manfaat adalah segala sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. Kemudian indikator kinerja impact atau dampak adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan. Fungsi dari indikator kinerja minimal ada 4. Yang pertama, memperjelas apa, berapa, dan kapan suatu program atau kegiatan dilaksanakan. Yang kedua, memperjelas siapa yang bertanggung jawab dan yang melaksanakan indikator dimaksud. Yang ketiga, menciptakan konsensus yang dibangun bersama oleh pihak terkait untuk menghindari kesalahan interpretasi selama pelaksanaan kegiatan dan dalam menilai kinerjanya. Dan yang keempat, membangun dasar untuk pengukuran, analisis, dan evaluasi kinerja organisasi atau unit kerja. Kriteria indikator kinerja yang baik itu biasa disingkat SMART, yang merupakan perpanjangan dari beberapa kata yang akan kita jelaskan sebagai berikut. Yang pertama, spesifik. Indikator kinerja dapat menggambarkan sesuai dengan kespesifikan
dari hasil program dan kegiatan yang akan diukur, atau kualitas pendidikan misalnya diukur dengan angka lulusan APK atau APM. Kemudian yang kedua, measurable atau dapat diukur. Indikator kinerja dapat diukur secara objektif, baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Jika ada dua pihak atau lebih mengukur, hasilnya akan sama. Kemudian yang berikutnya, dapat dicapai atau attainable. Indikator kinerja dalam lingkup kendali sesuai tupoksi dan mampu menyediakan datanya secara tepat dan akurat. Berikut relevan, sesuai dengan kinerja atau hasil yang diukur. Jadi, indikator kinerja harus menggambarkan sedekat mungkin kesesuaiannya dengan hasil apa yang akan diukur. Kemudian, time bound atau berjangka waktu tertentu. Indikator kinerja mempertimbangkan periode waktu tersusunnya pencapaiannya. Kemudian, trackable atau dapat dipantau dan dikumpulkan, di mana indikator kinerja harus dapat ditelusuri secara jelas sumber datanya. Tipe-tipe indikator kinerja ada beberapa, diantaranya yang pertama indikator kinerja kualitatif, yaitu menggunakan skala, misalnya baik, cukup, atau kurang. Kemudian tipe berikut kuantitatif absolut. Ini indikator kinerja menggunakan angka absolut, misalnya 30 orang, 80 unit, sebagainya. Kemudian tipe berikutnya bersifat presentase, itu menggunakan angka persentase, misalnya 50%, 100%, 70%, 30%. Dan rasio, itu membandingkan angka absolut dengan angka absolut lainnya yang terkait, misalnya rasio jumlah guru dibandingkan jumlah murid, rasio kriminalitas dibanding jumlah penduduk, dan sebagainya. Kemudian rata-rata, yaitu angka rata-rata dari suatu populasi atau total kejadian, misalnya rata-rata biaya pelatihan per peserta dalam suatu diklat. Kemudian tipe indikator kinerja terakhir adalah yang bersifat indeks, itu angka patokan dari beberapa variabel kejadian berdasarkan suatu rumus tertentu, misalnya indeks harga saham, indeks pembangunan manusia, dan sebagainya. Bahan-bahan apa saja yang digunakan dalam penyusunan indikator kinerja? Dapat disampaikan minimal ada 5 bahan wajib. Ini harus ada pada saat kita menyusun indikator kinerja. Yang pertama, core bisnis organisasi. Bisnis organisasi bergerak dalam bidang apa, atau beroperasi dalam bidang apa organisasi, kalau di pemerintahan SKPD. Yang kedua, tugas pokok dan fungsi dari unit organisasi. Kemudian peraturan perundangan yang berkaitan dengan core bisnis agar supaya tidak melanggar aturan atau hukum positif. Keempat, data sekunder yang telah diperoleh kompetitor, jadi organisasi yang bergerak dalam bidang yang sama. Dan yang terakhir yang paling dimiliki tentu rencana strategis organisasi terkait dengan pandangan ke depan, apa yang dicapai, visi, ada misi, tujuan, sasaran, dan sebagainya. Dan semua itu dalam bagian manajemen strategi. Cara menyusun indikator kinerja bisa kita mengikuti logic model. Minimal ada 6 tahapan. Yang tahapan pertama, temukan problems atau needs dalam suatu organisasi atau SKPD. Nanti semua ini akan dicontohkan pada bagian berikut. Yang kedua, impact atau dampak, hasil pembangunan yang diperoleh dari pencapaian outcome. Kemudian jawab apa yang ingin dirubah dari masalah yang ditemui. Yang ketiga, dalam mengukur outcome atau hasil, kita menjawab pertanyaan apa yang ingin dicapai. Ini berkenaan dengan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk benefit tertentu sebagai hasil dari output. Kemudian output atau pengeluaran merupakan produk barang atau jasa akhir yang dihasilkan. Kemudian jawab apa yang dihasilkan, baik barang atau jasa yang dilayani. Kemudian indikator proses atau kegiatan, dan bisa pahami sebagai proses atau kegiatan menggunakan input untuk menghasilkan output yang diinginkan. Nah, kemudian jawab apa yang dikerjakan. Dan yang terakhir, langkah yang keenam, kita menyusun input yang merupakan sumber daya yang memberikan kontribusi dalam menghasilkan output, yang menjawab pertanyaan apa yang digunakan dalam bekerja. Biasanya itu ada 4M, mesin, and, money, itu 4M. Contoh dalam penyusunan indikator kinerja. Kami berikan satu contoh, misalnya kita temukan, ingat
langkah-langkah penyusunan. Yang pertama, kita temukan masalah atau isu strategis dalam tugas pokok organisasi atau SKPD. Misalnya Dinas Informatika